Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawa Susilawati. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sensor suhu LM35 dan sensor suhu termistor. Nah, langsung saja kita ke pengertian suhu, di mana pengertian sensor suhu, di mana sensor suhu ini adalah suatu komponen elektronika yang digunakan untuk mengubah besaran panas menjadi suatu besaran listrik, di mana outputnya itu adalah tegangan gitu ya. Nah, menurut Jacob, sensor suhu ini terbagi menjadi dua, yaitu sensor suhu mutlak dan sensor suhu resistif. Sensor suhu mutlak ini dapat mengukur suhu yang direferensikan ke titik nol atau skala suhu mutlak yang lainnya gitu. Contohnya itu seperti termistor dan RTD atau resistif temperatur detektor yang akan dijelaskan nanti oleh teman saya. Nah, yang kedua, sensor suhu relatif. Sensor suhu relatif ini merupakan sensor suhu yang mengukur perbedaan suhu antara kedua benda. Misalnya itu adalah termokopel. Sensor suhu ini terbuat dari bahan logam dan bahan semikonduktor. Jadi terbuat dari dua bahan gitu. Kenapa bisa digunakan bahan logam atau bahan semikonduktor itu? Karena kedua bahan ini dapat mengubah nilai hambatan listrik terhadap arus listrik gitu yang bergantung pada suhu. Nah, bahan logam ini akan menghasilkan hubungan suhu dengan nilai hambatan, di mana semakin besar suhunya maka nilai hambatan itu akan semakin naik. Kecuali untuk bahan semikonduktor. Kalau bahan semikonduktor ini dia akan membuat nilai suhunya itu semakin besar dan nilai hambatan itu akan semakin mengecil gitu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam memilih sensor suhu yang akan kita gunakan gitu ketika kita akan mengukur. Yang pertama itu level suhu maksimum dan minimum dari suatu substrat atau suatu benda yang akan kita ukur. Yang kedua yaitu jangkauan maksimum pengukurannya gitu. Jadi jangkauan si benda atau si sensor suhu itu berapa bisa mengukurnya gitu. Terus konduktivitas kalor dari suatu substrat atau benda yang akan diukur, terus respon waktu perubahan suhu dari substrat tersebut, terus yang kelima linearitas sensor dan jangkauan temperatur kerja. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sensor suhu semikonduktor LM35. Nah, sensor suhu LM35 ini adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Gitu. Sensor ini mempunyai keakuratan yang sangat tinggi dan keluaran impedansinya itu rendah gitu. Linearitasnya juga tinggi gitu. Nah, LM35 ini sangat mudah dihubungkan dengan suatu rangkaian kendali khususnya serta tidak memerlukan penyetelan lebih lanjut gitu. Karena sensor suhu ini merupakan sensor yang cukup mudah dirancang jika dibandingkan dengan sensor suhu lainnya. Tegangan sensor ini dapat mencapai 30 volt itu secara umum. Namun secara umumnya sensor suhu ini akan menerima tegangan sebesar 5 volt K. Nah, karena tegangannya ini cukup rendah, maka sensor ini dapat menggunakan catu daya saja dan membutuhkan arus sebesar 60 mA gitu. Dengan tegangan sebesar itu dan besar arus sebesar itu, sensor LM ini dapat menghasilkan suatu panas yang mampu menyebabkan kesalahan pembacaan yang rendah. Jadi, bila kita menggunakan sensor LM35 yang mempunyai tegangan
sekian dan besar arusnya 60 mA itu dapat lebih meminimalisir kesalahan dalam pembacaan gitu. Oke, yang selanjutnya ini adalah contoh dari sensor LM35. Nah, dia mempunyai tiga kaki. Di mana kaki yang ke satu ini dia berfungsi sebagai sumber tegangan yang membuat LM35 ini bekerja dengan baik. Nah, pin yang kedua berfungsi sebagai tegangan keluaran atau voltase dengan jangkauan tegangan dari 0 sampai 1,5 volt. Sedangkan tegangan operasi yang digunakan itu sebesar 4 sampai 30 volt gitu. Nah, keluaran dari sensor ini akan naik sebesar 10 ampere atau 10 meter volt setiap derajat Celcius, sehingga D itu memiliki persamaan tegangan LM35 sama dengan suhu dikali 10 ampere. Dari sensor LM35 ini dia sangat teliti dan dia itu berbentuk IC, di mana dia memiliki output tegangan keluaran yang linier gitu hubungannya dengan perubahan suhu. Nah, dari gambar ini juga kita dapat melihat bahwa dia itu mempunyai karakteristik di mana tegangannya itu bekerja pada 4 volt sampai 30 volt gitu, dan pembacaan temperaturnya ini berkisar di antara 0 derajat sampai 100 derajat Celcius. Nah, setiap perubahan temperaturnya itu tegangannya itu outputnya itu akan naik sebesar 10 ampere gitu. Nah, dia itu juga memiliki arus drain sebesar 60 mA dan memiliki ketidaklinearan hanya sekitar 1/4 derajat Celcius gitu. Jadi sangat sedikit. Nah, gimana cara kita menempatkan sensor tersebut gitu ketika dirancang dalam suatu rancangan alat? Nah, kita dapat menempelkannya pada suatu ya dengan menggunakan perekat atau lem gitu, atau kita juga dapat menggunakan semen dan pada permukaan bidang tempelnya. Namun kita juga harus memperhatikan bahwa ketika kita menggunakan semen tersebut, resikonya itu kita suhunya itu akan berkurang sekitar 0,01 derajat Celcius. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dia terserap oleh permukaan atau bidang tempel tersebut. Namun, cara seperti ini dapat kita gunakan untuk menganalisa selisih antara sensor LM35 ini yang akan selisih antara suhu udara dan suhu permukaan dengan sensor LM35 ini yang akan melakukan pengindaan pada saat perubahan suhunya. Oke, nah ini adalah contoh rancangan sensor LM35 pada Arduino gitu. Dan mohon maaf saya tidak menyertakan programnya, namun jika kita akan memprogram suatu suhu, kita bisa menggunakan program 004 yang merupakan contoh dari sistem akuisisi data yang digunakan untuk membaca sensor suhu LM35. Dari program tersebut itu ada program pembacaan sensor secara analog melalui edisi 0 dan konversi nilai ADC itu tersebut ke suhu seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, tegangan keluaran pada sensor ini langsung menunjukkan sentigrade atau skala Celcius dengan nilai konversi 1 derajat Celcius itu sama dengan 10 mA. Nah, dengan menggunakan karakteristik tersebut juga, di sini kan karakteristiknya cukup ideal, maka itu dapat memperoleh alat ukur suhu digital pada komputer gitu. Yang kedua yaitu sensor suhu termistor. Nah,
Termistor ini adalah suatu komponen elektronika yang merubah suhu, dan perubahannya itu akan berpengaruh pada nilai resistansinya. Sensor ini dapat disebut juga sebagai sensor yang nilai resistansinya itu berubah terhadap temperatur sekitarnya. Nah, termistor ini terbuat dari suatu bahan keramik yang mengubah nilai listrik menjadi nilai hambatan. Kan kalau tadi kalau LM35 itu mengubahnya menjadi nilai tegangan, kalau ini menjadi nilai hambatan. Sifat dari bahan keramik ini, dia itu tahan korosi, abrasi, dan suhu tinggi. Nah, termistor ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu tipe PTC dan tipe NTC. Gitu. PTC itu positif temperatur koefisien dan NTC negatif temperatur koefisien. Nah, bagaimana dengan tipe PTC? Nah, tipe PTC ini mempunyai nilai resistansi yang akan semakin tinggi ketika suhunya itu semakin tinggi juga gitu. Kedua sensor PTC atau NTC ini sesungguhnya dapat digunakan untuk mengukur suhu di sekitar kamar, yaitu antara minus 35 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Nah, karena termistor ini adalah resistor yang sangat peka terhadap panas, maka sensor ini mempunyai koefisien suhu negatif gitu. Karena kepekaannya, termistor ini mampu mendeteksi perubahan kecil di dalam suhu, jadi sangat kecil gitu perubahannya. Nah, termistor ini kemudian dikenal dengan semikonduktor yang berkelakuan sebagai tahanan dengan koefisien tahanan temperatur yang tinggi dan biasanya bernilai negatif. Dan pada umumnya termistor ini mempunyai tahanan yang akan menurun sebesar 6 derajat Celcius 6% pada temperatur ruang untuk setiap kenaikan 1 derajat Celcius. Jadi dia mempunyai tahanan yang akan menurun 6% gitu ketika suhunya itu naik 1 derajat Celcius. PTC ini terdiri dari silistor dan polikristalin gitu. Nah, silistors ini itu device yang menunjukkan nilai koefisien suhu positif yang cukup seragam. Kebanyakan dari silistor ini melalui berbagai wilayah operasional, tetapi dia juga menunjukkan koefisien suhu negatif di wilayah temperatur yang melebihi 150 derajat Celcius. Nah, yang kedua, polikristalin. Kalau polikristalin ini dia itu dari bahan keramik yang nilai resistivitasnya itu tinggi, tetapi terbuat dari bahan semikonduktor dengan penambahan dopan. PTC dan jenis ini terbuat dari campuran barium, timah, strontium titanes dengan tambahan seperti yttrium, magnesium, tantalum, dan silica. Nah, PTC ini berfungsi untuk sensor temperatur, tahanan, atau resistansi di mana tahanannya itu berubah sesuai dengan perubahan suhu. Dia juga berfungsi sebagai sensor yaitu dari nilai tahanannya. Yang biasanya dia itu mengidentifikasikan arus yang mengalir melalui PTC dengan sebuah aplikasi. Jika PTC ini diberi tegangan, maka dia akan mengalirkan arus. Jadi besarnya arus ini akan berubah-ubah sesuai perubahan tahanan PTC-nya. Nah, dalam sistem kerjanya, arus ini akan diukur sebagai identifikasi perubahan temperatur gitu. PTC ini merupakan jenis resistor nonlinear yang nilai hambatannya itu terpengaruh oleh perubahan suhu. Jadi makin tinggi suhu yang mempengaruhi makin besar juga nilai hambatannya ini.
Oke, yang selanjutnya yaitu eh, NTC atau negatif temperatur koefisien. Nah, NTC ini mempunyai nilai resistansi yang akan menurun, jadi semakin kecil ketika suhunya semakin besar. Nah, sebagian besar NTC ini biasanya cocok digunakan dalam kisaran suhu antara negatif 55 derajat Celcius sampai dengan 200 derajat Celcius. NTC ini juga dapat digunakan pada suhu mutlak gitu yang mendekati nol, dan sensitivitas perubahan NTC-nya ini dinyatakan dengan perubahan persentase per derajat Celcius. Hal ini tentunya bergantung pada bahan yang digunakan serta spesifikasi dari produksinya itu sendiri. Nah, karena dibuat dari bahan semikonduktor, maka NTC ini dia itu memiliki prinsip kerja ketika suhunya meningkat, maka nilai resistansi atau termistornya itu akan menurun. Hal ini dikarenakan termistor tersebut mempunyai sifat penghantar elektron ketika suhu naik gitu. NTC ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari RTD gitu, dan serta merespon dengan cepat dan lebih tahan terhadap goncangan dan getaran. Selain itu juga biayanya lebih rendah. Nah, termistor NTC ini memiliki toleransi sebesar pada suhu 25 derajat Celcius itu sebesar kurang lebih 20%. Nah, proses pengkalibrasian dari termistor ini dapat dilakukan dengan menggunakan termometer gitu. Jadi ketika termistor ini digunakan sebagai sensor suhu yang absolut, dia diasumsikan bahwa sensor tersebut memiliki karakteristik zero power resistance, yaitu arus listrik yang melewati termistor tersebut tidak menghasilkan peningkatan suhu atau self-heating yang dapat mempengaruhi akurasi pengukuran gitu. Nah, ada beberapa keuntungan ketika kita menggunakan termistor, di mana yang pertama itu dia merespon cepat perubahan suhu gitu. Jadi perubahan suhunya itu dapat direspon dengan cepat ketika menggunakan termistor. Dia juga lebih murah daripada sensor RTD yang tadi sudah dijelaskan. Nah, yang selanjutnya itu rentang nilai resistansinya, resistansi luarnya itu mulai dari 2000 ohm sampai 107.000 ohm, dan dia juga mempunyai sensitivitas suhu tinggi. Nah, selain dari keuntungan termistor ini, kita juga dapat menemukan perbedaan dari PTC dengan NTC itu, jadi sesuai kebutuhan yang akan kita gunakan gitu, mau apa. Dan sesungguhnya koefisien temperatur dari termistor PTC ini dia bernilai positif gitu, hanya dalam interval temperatur tertentu. Jadi ketika di luar interval tersebut dia nilainya 0 atau negatif gitu. Nah, kemudian harga mutlak dari koefisien temperatur dari termometer PTC ini tentunya jauh lebih besar daripada termistor NTC gitu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hilya Hasanah dari kelompok 7 akan melanjutkan presentasi mengenai sensor suhu. Pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai sensor suhu resistance thermal detector atau RTD. RTD ini adalah sensor suhu yang terbuat dari bahan anti korosi. Sehingga bahan yang biasa digunakan oleh sensor ini biasanya adalah platina, emas, perak, nikel, dan juga tembaga. Adapun prinsip kerja yang diterapkan dari sensor ini adalah mengubah nilai temperatur menjadi hambatan listrik. Nah, hambatan listrik sendiri pada RTD ini memiliki nilai yang sebanding dengan perubahan temperatur yang dideteksi. Maka hubungan antara hambatan listrik
dengan perubahan temperatur adalah R sama dengan R0 alfa delta T, di mana R0 ini adalah hambatan listriknya, alfa ini adalah koefisien hambatan, dan delta T adalah perubahan temperatur. Jadi semakin tinggi temperatur yang diinderakan, maka semakin besar pula resistansi atau hambatan listriknya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil temperatur yang diinderakan, maka semakin kecil pula resistensi atau hambatan listriknya. Maka hubungan antara temperatur dengan resistensi atau hambatan listriknya adalah berbanding lurus atau sebanding. Nah, di sini sensor RTD dapat mempertahankan untuk membaca suhu yang stabil antara negatif atau minus 200 derajat Celcius hingga 500 derajat Celcius. Akan tetapi sensor ini memiliki waktu respon yang sedikit lambat, yaitu kurang lebih antara 2,5 second hingga 10 second. Nah, tapi sensor ini memiliki tingkat akuratan sensor yang akurat, yaitu kurang lebih 1,9%. Nah, di sini gambar di bawah ini adalah merupakan gambaran dari sensor suhu RTD ini sendiri. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai modul sensor suhu dan juga kelembapan atau SHT11. SHT11. Sensor suhu dan kelembapan SHT11 merupakan sensor berbentuk single chip yang dapat mendeteksi suhu dan juga kelembapan relatif lingkungan. Rentan suhu sensor SHT11 yaitu negatif 40 derajat Celcius hingga 123,9 derajat Celcius. Nah, rentan ini sedikit lebih kecil ya dibanding dengan sensor RTD sebelumnya. Akurasinya untuk suhu itu adalah kurang lebih 0,5 derajat Celcius pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, rentan kelembapannya yaitu 0 derajat RH hingga 0% RH hingga 100% RH. Nah, RH sendiri adalah kependekan dari relative humidity atau kelembapan relatif. Nah, akurasi untuk kelembapan ini adalah kurang lebih 3,5% relative humidity. Nah, relative humidity atau RH ini merupakan satuan dari kelembapan. Waktu respon untuk sensor ini adalah 50 milisecond. Nah, pada sensor ini terdapat 4 buah pin yang digunakan dalam sistem akuisisi data sensor suhu SHT11. Pin 1 ini kita sebut dengan ground, pin 2 yaitu pin data serial bidirectional, pin 3 adalah SCK atau serial clock atau input only, sedangkan pin 4 adalah VCC. Nah, aplikasi dari sensor SHT11 itu biasanya digunakan dalam data login pada perkiraan cuaca, monitoring suhu di otomotif, pengukuran suhu dan kelembapan lingkungan, dan juga perangkat instrumen elektronik lainnya. Nah, sensor suhu pada kelembapan SHT11 menggunakan antarmuka serial dual wire atau TWI, two wire interface, dan telah memiliki regulasi tegangan internal. Antarmuka TWI ini pada sensor suhu SHT11 dilakukan dengan cara menghubungkan dua pin utama ke microcontroller. Nah, pin yang berhubungan ke sensor ini adalah pin SCK dan pin data. Nah, pin SCK itu tadi ada di pin 3 dan pin data itu ada pin 2. Jadi yang terhubung ke microcontroller itu adalah pin 2 dan juga pin 3.
Protokol yang digunakan pada sensor suhu SHT-11 adalah Two-Wire Interface atau TWI, yaitu protokol komunikasi serial yang melibatkan dua kabel yang disebut SDA (serial data) dan SCL atau serial clock. Yang tadi SDA itu ada di pin 2 dan SCL itu ada di pin 3. Nah, spesifikasi lain yang dimiliki TWI yaitu lebih fleksibel karena memiliki mode master dan slave. Alamat pada slave mencapai 7 bit dan kecepatan pengiriman data mencapai 400 kHz. Nah, protokol TWI terdiri atas kondisi start, pengamatan yang mengindikasikan penulisan maupun pembacaan alamat sehingga dikenal oleh slave, memiliki satu atau lebih paket data dan memiliki kondisi stop. Kondisi start diawali dengan transmisi oleh master, lalu antara start dan stop, bus mengirim data sibuk dan tidak ada master lain yang mentransfer data dalam suatu rangkaian tersebut. Nah, kondisi start ini merupakan kondisi ketika sinyal pada sudut SDA atau pin 2 dan SCL atau pin 3 pada kondisi high. Nah, paket data komunikasi memiliki lebar 9 bit dengan MSB yang utama dan sebuah tambahan data bit merupakan acknowledge atau ACK. Selama proses transfer data, master menghasilkan SCL menerima ACK. Nah, sinyal ACK merupakan kondisi ketika slave menurunkan SDA atau pin 2 pada siklus SCL ke 9. Sedangkan non-acknowledge atau NACK, tadi ACK itu acknowledge, sedangkan NACK itu non-acknowledge, merupakan kondisi ketika slave tidak turun pada saat SDA pada siklus ke-9. Selanjutnya, kondisi stop merupakan kondisi ketika master telah menyelesaikan transmisi data yang ditandai dengan meningkatnya SDA ketika SCL pada kondisi high. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.